Kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зава, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены две самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами. Ни сетки против ланцета, ничего не ставит. Просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar.
Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на
больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены две самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами, ни сетки против ланцета, ничего не ставит, просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовских станций, очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk.
Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei.
Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на
больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены две самоходных установки. Причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено. Сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами. Ни сетки против ланцета, ничего не ставит. Просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk.
Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei.
Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на
больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки. Причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено. Сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами. Ни сетки против ланцета, ничего не ставит. Просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, да, ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk.
Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei.
Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на
больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки. Причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено. Сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами. Ни сетки против ланцета, ничего не ставит. Просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka,
Rosdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut.
Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer. Dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на
больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены две самоходных установки. Причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено. Сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами. Ни сетки против ланцета, ничего не ставит. Просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точечно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk.
Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, YP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei.
Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer. Dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на
больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены две самоходных установки. Причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено. Сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами. Ни сетки противоланцета, ничего не ставит. Просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовских станций. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk.
Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, YP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei.
Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzержinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на
больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами, ни сетки против ланцета, ничего не ставит, просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции, очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точечно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk.
Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Vinka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei.
Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на
больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены две самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами, ни сетки противоланцета, ничего не ставит, просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции, очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk.
Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei.
Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на
больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены две самоходных установки. Причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено. Сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами. Ни сетки противоланцета, ничего не ставит. Просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовских станций. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk.
Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei.
Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на
больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами, ни сетки противоланцета, ничего не ставит, просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции, очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, да, ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk.
Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei.
Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer. Dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на
больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены две самоходных установки. Причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено. Сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами. Ни сетки противоланцета, ничего не ставит. Просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовских станций. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New, segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya angkatan bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov.
Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina.
Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir.
Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами. Ни сетки против Ланцета, ничего не ставит. Просто закидывает бревнами, цель уничтожена.
управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбус станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не внушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh angkatan bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами,
Ни сетки противоланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбусских станций. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzержinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, да, ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, YP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IT, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye, Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точечно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, YP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовских станций. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, YP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzержinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. В последнем применении у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки противоланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, YP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer. Dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye, Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбусские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, YP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами,
Ни сетки противоланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye, selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzержinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки противоланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, YP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, да, ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбусских станций. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, YP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzержinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viinka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viinka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye, selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, YP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает тоже по-новому, закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, да, ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими, потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IT, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye, Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli. Drone militer Rusia merekam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia di pinggiran kota Torets, Dzerzhinsk. Pasukan Rusia menyerbu dari beberapa arah secara bersamaan, mengakibatkan pertempuran sengit yang berlangsung di Kirov, Utara, Yuzhi, Zelezny, dan Druzhba. Serangan ini menunjukkan intensitas dan skala operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut. Selama pertempuran, unit tempur Ukraina berusaha mempertahankan posisi mereka dan melawan kemajuan pasukan Rusia. Mereka melancarkan serangan balik ke gedung-gedung apartemen, mencoba menghentikan serbuan dari berbagai arah. Upaya ini mencerminkan tekad dan strategi pertahanan Ukraina dalam menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pertempuran di pinggiran kota Toret menambah daftar panjang konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Rekaman dari drone militer memberikan gambaran jelas tentang kondisi di lapangan, menyoroti ketegangan dan kekerasan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 Juli, militer Rusia total kehilangan 560.290 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.214 tank, 15.826 kendaraan tempur lapis baja, 20.623 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.324 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.148 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому закидывает бревнами,
Ни сетки против ланцета, ничего не ставят. Просто закидывают бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовские станции. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения было мирно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, yang dikenal dengan nama Valkyrie, berhasil melacak posisi dengan titik tembak, kamera, dan peralatan musuh lainnya di Kamenskoye. Dengan menggunakan teknologi pengintaian canggih, unit ini mampu mengidentifikasi target-target penting yang digunakan oleh musuh. Rekaman dipublikasikan 15 Juli. Setelah posisi-posisi tersebut terdeteksi, pasukan Valkyrie segera melakukan serangan presisi menggunakan drone. Serangan drone yang dilancarkan berhasil menghancurkan target-target tersebut, menunjukkan efektivitas operasi dan kemampuan tempur yang dimiliki oleh unit khusus ini. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital unit Valkyrie dalam mendukung strategi militer Rusia di medan perang. Dengan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan peralatan musuh dengan akurasi tinggi, unit ini terus menjadi elemen penting dalam upaya Angkatan Bersenjata Rusia untuk menguasai wilayah konflik. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-47 dengan dukungan dari pengatur Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 menghancurkan artileri berat Akasia Rusia. Dalam rekaman, artileri Rusia meledak besar terkena serangan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, 114 kontak senjata terjadi di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli mencatat, dalam 24 jam terakhir, pertahanan Ukraina menyerang 2 titik kendali, sebuah depot amunisi, sebuah kendaraan pertahanan udara, 3 sistem artileri, sebuah stasiun peperangan elektronik, dan 6 area konsentrasi personel Rusia. 10 kontak senjata terjadi di arah Kharkiv. Pertempuran terjadi di dekat Vovchansk dan Hlibokoy. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Pischany di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Siversky, Ukraina menghalau 11 serangan di dekat Spirny, Belogorivka, Rozdolivka, dan Viimka di wilayah Donetsk. Ukraina mencatat, Rusia melancarkan 20 serangan ke arah Torets. Dia memusatkan usahanya ke arah New York, Norton dan Iron.
Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB-3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT, bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB-3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, IP, yang besar. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara